Salam dari kegelapan, kisah nyata yang terbungkus oleh misteri, dengan rahasia yang tersembunyi. Apakah Anda siap untuk pengungkapan? Bergabunglah bersama kami di Jamur Story. Seorang warga yang sedang lari santai tak sengaja menemukan jasad perempuan di aliran sungai. Penemuan jasad tersebut membuat heboh warga sekitar. Para petugas langsung dengan sigap datang ke lokasi kejadian. Kondisi jasad itu sangat mengenaskan dengan keadaan yang penuh dengan luka tusuk hampir di sekujur tubuhnya. Banyak pertanyaan muncul dari kasus ini. Siapa monster yang sudah melakukan aksi keji ini terhadap gadis berusia 13 tahun? Dan apa motif di balik ini semua? Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat pada tahun 2021. Seorang gadis bernama Tristan Bailey berusia 13 tahun pada saat kejadian. Ia adalah seorang cheerleaders di sekolahnya. Menurut teman-temannya, Bailey adalah gadis yang ramah dan memiliki hati yang tulus dalam berteman. Karena bakat yang ia miliki, Bailey berencana untuk melanjutkan sekolahnya di salah satu sekolah bernama St. John's yang ada di Florida. Namun, mimpi tersebut pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Di pagi hari pada tanggal 9 Mei tahun 2021, ibunya sibuk menyiapkan sarapan dan terkejut ketika menyadari bahwa anaknya tidak berada di dalam kamar sejak pukul 1 dini hari. Orang tua Bailey yakin bahwa Bailey tidak pernah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Khawatir dan cemas karena Bailey menghilang, ibunya segera menghubungi petugas bahwa anaknya menghilang dini hari. Tempat tinggal Bailey dikenal sebagai lingkungan yang ramah, di mana hampir semua tetangga di kompleksnya saling mengenal. Keamanan di kawasan tersebut sangat tinggi, dengan tingkat kriminalitas yang hampir tidak pernah terdengar. Penculikan anak atau kasus kejahatan lainnya bahkan belum pernah dilaporkan di sana. Mendengar Bailey menghilang, seluruh tetangga di kawasan itu turut membantu mencari Bailey. Termasuk petugas yang telah menerima laporan kehilangannya sejak awal. Mereka membentuk tim pencarian dan menyisir berbagai tempat dengan harapan menemukan jejak atau informasi yang dapat membantu mengungkap keberadaan Bailey. Setelah serangkaian investigasi dan pencarian intensif, akhirnya petugas menemukan titik terang melalui rekaman CCTV. Salah satu kamera pengawas merekam keberadaan Bailey sekitar pukul 1 dini hari, di mana dia terlihat berjalan pulang bersama teman sekolahnya, seorang remaja berusia 14 tahun bernama Aiden Fuji. Pada rekaman yang ada di area parkiran tersebut, keduanya terlihat pulang bersama tanpa ada tanda-tanda keanehan. Hanya dua remaja yang berjalan pulang bersama. Namun 3 jam setelah itu, dari rekaman CCTV petugas mulai mencurigai Aiden. Kejadian tersebut terjadi ketika Aiden terlihat berjalan seorang diri. Lalu, kemanakah Bailey pada saat itu? Keesokan harinya, petugas segera menjemput Aiden di rumahnya untuk dimintai keterangan.
Selama perjalanan menuju kantor polisi, Aiden membuat foto selfie dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam captionnya, ia menyusun pertanyaan misterius yang diarahkan kepada teman-temannya, seolah-olah tidak mengetahui keberadaan Bailey pada saat itu. Namun, Aiden tidak berhenti di situ. Bersama sepupunya, mereka membuat video story di dalam mobil petugas. Dalam video tersebut, Aiden melontarkan kata-kata yang provokatif, meminta Bailey untuk keluar dari tempat persembunyiannya karena semua orang tengah mencarinya. Again, this is one of those cases where Dalam situasi ini, terlihat bahwa Aiden kemungkinan sedang mencoba berperan sebagai korban untuk mengalihkan perhatian. Suatu tindakan yang sering disebut play victim. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berpura-pura menjadi korban. Padahal sebenarnya ia adalah pelaku di balik suatu peristiwa. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Aiden, petugas menemukan kaos berlumuran darah yang diduga milik Bailey. Temuan ini secara signifikan meningkatkan kecurigaan terhadap peran Aiden dalam kejadian ini. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa gambar satanik yang memperlihatkan bagian tubuh wanita dalam keadaan yang mengerikan. Temuan ini membuat kecurigaan petugas bertambah. Ketika ditanya oleh petugas mengenai rekaman CCTV yang memperlihatkan Aiden bersama Bailey pada pukul 1 dini hari, Aiden berdalih bahwa pada pukul 3 dini hari, ia hanya menghabiskan waktu untuk menjernihkan pikirannya. Alibi ini dianggap kurang masuk akal oleh petugas yang kemudian menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 3 jam tersebut, Aiden mungkin terlibat dalam kejadian yang menyebabkan hilangnya Bailey. Bahkan mungkin sampai pada tingkat yang lebih serius, seperti menghabisi nyawanya. Setelah pencarian intensif selama 16 jam, tepat pada hari Minggu sore, seorang warga yang sedang lari santai secara tak sengaja menemukan jasad seorang perempuan di aliran sungai. Penemuan ini langsung menciptakan kehebohan pada warga sekitar, dan para petugas dengan cepat merespon panggilan untuk datang ke lokasi kejadian. Dengan dukungan dari tim SAR, para petugas bersama-sama melakukan penyisiran di area sekitar aliran sungai. Mereka berupaya mencari barang bukti yang mungkin tertinggal di lokasi kejadian, dengan harapan menemukan petunjuk yang dapat membantu dalam penyelidikan. Tidak berselang lama setelah penemuan jasad perempuan tersebut, petugas segera menghubungi kedua orang tua Bailey guna mengidentifikasi korban. Dan betapa hancurnya mereka ketika mengetahui bahwa jasad yang ditemukan adalah anak mereka, yakni Tristan Bailey. Mereka sangat sedih dan sakit hati, terutama karena mereka tidak bisa memahami bagaimana seorang gadis remaja yang bahkan tidak memiliki musuh di sekolah bisa berakhir dengan cara yang begitu mengerikan. Jasad Bailey ditemukan dengan kondisi yang tragis, penuh dengan tusukan hampir di seluruh tubuhnya, menggambarkan bahwa pelaku merupakan monster yang sangat kejam. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan oleh para petugas selama proses interogasi terhadap Aiden. Namun jawaban yang keluar dari Aiden tak memberikan informasi yang penting dalam kasus ini. Kesulitan dalam menggali informasi lebih lanjut dari Aiden yang mungkin belum sepenuhnya memahami atau bisa mengungkapkan secara jelas membuat proses penyelidikan semakin rumit. Meskipun demikian, setelah serangkaian interogasi dan penyelidikan yang cermat,
para petugas menyimpulkan bahwa Aiden dapat dianggap sebagai seorang pembunuh berdarah dingin yang melakukan tindakan tersebut tanpa motif yang jelas, bahkan disebut sebagai psikopat. Setelah melalui proses otopsi yang dilakukan oleh para petugas dan tim forensik, mereka akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kematian Bailey. Hasil otopsi mengungkap bahwa terdapat 114 luka tusukan, bahkan 49 tusukan di area jari tangan, pergelangan tangan, lengan, area kaki, hingga pergelangan kaki. Dari barang bukti yang ditemukan, ada dugaan kuat bahwa Aiden adalah pelaku pembunuhan terhadap Bailey dengan menggunakan pisau. Bahkan pisau yang mereka temukan sudah dalam keadaan rusak. Pernyataan dari kekasih Aiden yang enggan menyebutkan identitasnya memberikan kejutan yang tak terduga. Saat dimintai keterangan tentang perilaku Aiden sebelum peristiwa pembunuhan, kekasihnya mengungkapkan bahwa Aiden sering mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Sebulan sebelum peristiwa pembunuhan, Aiden bahkan pernah menyatakan kepada kekasihnya bahwa dia memiliki niat untuk menghabisi nyawa seseorang gadis. Awalnya kekasihnya menganggap sebagai canda belaka. Namun, tak disangka setelah 30 hari berlalu, Aiden benar-benar menepati janjinya dan melakukan pembunuhan terhadap Bailey. Tanpa adanya motif yang jelas, kejadian ini menciptakan gambaran tragis bahwa Bailey menjadi gadis yang tidak beruntung pada malam itu. Seharusnya, tugas Aiden sebagai teman adalah mengantarkan pulang dengan aman. Namun ironisnya, Aiden malah menjadi pelaku dalam mengakhiri nyawanya. Saat diwawancara oleh media setempat, Aiden memberikan kronologi tentang peristiwa tersebut. Pernyataan Aiden tentang peristiwa malam itu, di mana dia mengklaim mendapat pelecehan dari Bailey. Menurut Aiden, Bailey mencoba untuk menyentuh alat kelaminnya saat dia hendak buang air kecil, dan dengan seketika, Aiden memukul wajah Bailey hingga terjatuh. Kemudian meninggalkannya begitu saja. Yang mencoba merubah kenyataan dan menjadikan dirinya sebagai korban. Lagi-lagi, ia melakukan kebohongan untuk mendapatkan simpati publik dalam menghadapi kasus ini. Namun kenyataan yang terungkap melalui berbagai bukti dan rekaman CCTV mengarah ke arah yang berbeda. Terlepas dari alasan atau motif apapun, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja mengharuskan penerimaan segala konsekuensinya. Beberapa waktu kemudian, Ibu Aiden yang bernama Crystal Smith ditangkap oleh petugas setelah terbukti mencoba menghilangkan barang bukti. Rekaman dari kamera CCTV dalam rumahnya menunjukkan Crystal sedang mencuci pakaian yang dikenakan anaknya tepat setelah pembunuhan dilakukan oleh Aiden. Crystal Smith kemudian ditangkap atas tuduhan menghilangkan barang bukti. Rekaman saat Aiden berada dalam tahanan menunjukkan perilakunya seolah-olah mengalami amnesia, menarik perhatian publik dan netizen di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Aiden tampak tidak menyadari di mana dirinya berada dan apa yang sedang terjadi. Dia menyatakan keinginannya untuk pulang ke rumah dan berbicara dengan ibunya. I don't hate you demons. I don't hate you demons take my soul. You demons will take my soul away. I don't let you demons steal my soul. I don't know what's going on. What's that scene before? What's going on? What you got going on? Why am I here? I just want to talk to my mom and dad. What's going on? What's going on? What's going on? What? I used to. I'm not fast, but why are all these change?
seorang ahli psikologi bernama Dr. Zhou memberikan pendapatnya terkait rekaman tersebut. Menurutnya, perilaku Aiden yang tampak mengalami disorientasi atau gejala semacam gangguan mental dapat terjadi pada seseorang, terutama saat berada dalam situasi stres berat. Namun, walaupun gejala tersebut mungkin muncul, hal tersebut tidak dapat menyelamatkan Aiden atau meringankannya dari ancaman pidana yang dihadapinya. Pada tanggal 28 Oktober, Crystal Smith melakukan sidang pertamanya secara terpisah terkait keterlibatannya dalam menghilangkan barang bukti. Sementara itu, di tanggal yang sama, namun lokasi yang berbeda, Aiden akhirnya menjalani sidang terkait kasus pembunuhan Tristan Bailey. Hakim Early Smith dari Florida menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Fuji pada 24 Maret. Dalam hukumannya, ia mengatakan Tristan Bailey menderita kematian yang menyakitkan dan mengerikan dari seseorang yang dia percayai. Ia juga mengatakan kejahatan tersebut tidak mempunyai motif dan merupakan tindakan yang keji, dan kejam. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye-bye.